Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial atau berbagi tutorial bagaimana cara submit ataupun menyetorkan tugas di Google Classroom, khususnya bagi peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman, pastikan Google Classroom teman-teman masih ada ataupun tidak di-uninstall ya. Jadi biasanya nanti teman-teman, jika pengajar ataupun dosen itu sudah memberikan tugas, secara otomatis teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya, pemberitahuan di layar teman-teman atau di handphone teman-teman ataupun di gadget kalian, berupa pemberitahuan di email ya, bahwa si A atau dosen tersebut, kebetulan di sini saya yang berperan sebagai mengajar ya, bahwa Mas Odi, nama saya ya, sudah memposting tugas dengan judul tugas mata kuliah bla 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 di email ini. Nah, teman-teman silahkan bisa klik ini langsung, atau saran saya silahkan teman-teman langsung cari aplikasi Google Classroom kalian yang sudah diinstal sebelumnya ya. Jadi kalau sudah install, jangan di-uninstall lagi, karena itu akan dipakai seterusnya minimal 1 semester itu ya. Nah, kemana? Silahkan teman-teman cari aplikasi ya, cari aplikasi yang bentuknya seperti ini, yang sudah pernah kita install sebelumnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Silahkan diklik. Nah, silahkan itu diklik ya, diklik di HP teman-teman, atau kalau pakai laptop silahkan di laptop teman-teman ya. Nah, pastikan di sini teman-teman juga tidak keluar dari aplikasi atau tidak logout ya, sehingga teman-teman kalau ada tugas bisa langsung klik dan langsung mengetahui seperti ini ya. Seperti ini. Silahkan teman-teman dipilih kelasnya. Katakanlah kemarin ya, kita kelas ini ya, silahkan dipilih kelasnya, maka akan ketemu ini. Nah, ini tadi pemberitahuan yang muncul di sini ya, muncul di pemberitahuan. Kemudian ini tugas yang dikirimkan oleh dosen tersebut atau pengajar tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Silahkan teman-teman ya, klik ini, klik saja, sentuh layarnya kalau pakai gadget ya. Kalau pakai perangkat komputer atau laptop silahkan diklik kanan ya, diklik, maka teman-teman akan ketemu dengan menu seperti ini nanti. Nah, tampilan seperti ini ya. Nah, itu tugasnya tugas mata kuliah komputer aplikasi. Ini hanya contoh ya. Jadi perintahnya silahkan ya, silahkan jawab dengan singkat. Nah, itu perintah si pengajar. Nah, pengajar juga biasanya di sini melampirkan ya, memberikan attachment atau lampiran, di mana lampiran ini biasanya berisi soal. Nah, teman-teman harus download dengan cara klik ini juga ya, dengan cara diklik, kemudian nanti dibaca. Nah, setelah dibaca, kemudian dikerjakan di laptop kalian atau di diri kalian ya, di Word ataupun di Notepad, silakan. Biasanya rata-rata pakai Word ya. Silakan teman-teman kerjakan. Nah, di mana harus mengumpulkannya? Di sini kan sudah ketahuan ya, judulnya atau perintahnya. Kemudian soalnya ada di sini. Kemudian teman-teman baca ya, kemudian dikerjakan di laptopnya atau gadgetnya. Kemudian di mana teman-teman harus mengumpulkan? Nah, mengumpulkannya teman-teman di sini. Nah, silakan teman-teman ini diklik ya. Gambar yang di bawah yang di sini ini ya. Yang ini. Silakan teman-teman ini diklik ya. Diklik, maka akan tampil, setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman sebelum ke sini harus diingat,
di menu sebelumnya ya, di sini di atas nama tugas teman-teman diberikan masa waktu atau lama teman-teman maksimal mengumpulkan tugas. Ini tanggal 29 September jam 23.59 atau sebelum jam 12 malam. Nah, itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman kerjakan dan kumpulkan ya, jangan hanya dikerjakan tapi tidak dikumpulkan, itu kan percuma nanti. Silakan teman-teman dikerjakan dan dikumpulkan atau disubmit sebelum tanggal ini jika bisa, atau minimal sebelum jam 12 malam ya. Nah, sehingga kalau sudah, kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini, silakan klik, maka nanti akan teman-teman akan ketemu yang tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau di komputer atau gadget kalian berbahasa Indonesia, jangan sampai klik yang mark as done atau tandai sudah selesai dikerjakan. Tapi teman-teman silahkan lakukan attachment dulu. Nah, tadi yang sudah yang sudah dikerjakan, silahkan dilampirkan di sini. Ya, jangan keburu ke sini. Karena apa? Berarti teman-teman sudah selesai mengerjakannya. Tapi teman-teman lampirkan dulu yang sudah dikerjakan. Ya, ini diklik ya. Kemudian cari di mana. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman seperti biasa, lampirkan ya, atau cari filenya di mana teman-teman menyimpan file itu yang akan dilampirkan tadi. Ya, silakan cari, ada di internal kah atau ada di memori kah atau di file. Silakan teman-teman simpan di tempat atau folder di mana teman-teman hafal pada saat nanti akan melakukan lampiran. Ya. Nah, kalau sudah dipilih, maka akan tampil seperti ini. Ya, ini hanya sekedar contoh ya. Nah, kalau sudah, maka apa yang harus dilakukan? Teman-teman, di sini belum selesai. Silahkan nanti teman-teman silahkan klik kata hand in. Ya, hand in. Nah, kalau sudah klik hand in, maka akan tampil seperti ini. Satu lampiran akan disubmit. Dia memastikan apakah ini benar akan disubmit, apakah sudah betul gitu ya. Maka silakan teman-teman klik hand in ya. Klik hand in. Oke, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ternyata teman-teman baru sadar bahwa yang dilampirkan tadi itu salah file. Ternyata tugas yang lain. Maka apa yang harus dilakukan? Silakan sebelum tanggal yang sudah ditentukan, teman-teman bisa unsubmit ya, unsubmit. Kemudian maka bagaimana tampilannya seperti ini? Yakin mau submit ulang atau tidak mengumpulkan gitu ya? Kalau yakin ya silakan unsubmit. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah lakukan resubmit. Mulai lagi di sini. Ya, mulai lagi di sini. Kalau sudah attachment, kemudian pilih di mana filenya berada, kemudian hand in dan selesai. Seperti itu teman-teman ya. Itu kalau salah. Nah, jika teman-teman dosennya sudah memberikan penilaian, maka di tempat yang sama ini juga akan ketahuan berapa dosen ataupun pengajar itu memberikan nilai. Nah, kalian sekaligus bisa tahu ya kan, berapa dosen itu memberikan nilai. Karena rentangnya 100 atau diberikan 100, 90 atau bagaimana. Ya. Atau teman-teman, jika ada pertanyaan juga bisa secara privat ya atau japri, bisa melalui juga dari Classroom ataupun WA-nya. Di Classroom pun ini diberikan menu di mana teman-teman bisa melakukan chat secara privasi atau japri begitu ya. Bahasa kerennya kalau di WhatsApp atau Wapri ya. Nah, itu teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang
bisa dilakukan oleh pengajar, satu ya, yang pertama adalah salah satu contoh soal bisa dilakukan seperti tadi. Teman-teman bisa melakukan esai ataupun menjawab secara singkat ataupun paragraf. Yang kedua, dosen juga bisa memberikan dalam bentuk Google Form. Nah, biasanya dia bentuknya bisa jadi pilihan ganda. Nah, silakan teman-teman ikuti, tinggal klik. Kalau dia Google Form, maka akan langsung lari ke browser ataupun Google Drive. Silakan diklik, dipilih. Nah, di situ teman-teman bisa langsung pilih ya, dikerjakan, kemudian kalau sudah submit. Nah, intinya yang terakhir adalah jangan lupa submit ya. Tapi yang paling penting sebelum mengerjakan tugas, jangan lupa belajar dan berdoa, karena dua hal itu yang bisa mendukung keberhasilan kita. Jangan hanya berdoa tapi juga tidak belajar. Juga sebaliknya, belajar tapi tidak berdoa, sama saja dengan sombong. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya silakan ditunggu, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran daring ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Salam literasi dan salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.